kelompok 1 dengan Izwal Ardiandi SPD sebagai ketua, Iqbal Akbaruddin Amirullah SPDI sebagai anggota, dan Syafarina Izni Adila SH sebagai anggota. Pada kali ini, kami akan membahas kasus indisipliner di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2019, bersumber dari harianjogja.com. Diskusi kami lakukan via Zoom pada tanggal 10 Juni tahun 2021, dihadiri oleh ketua kelompok dan seluruh anggota kelompok. Dari kasus yang terdapat dalam modul aneka ini, ditemukan beberapa masalah. Yang pertama, Pemkab Gunung Kidul menjatuhkan sanksi kepada 7 pegawai negeri sipil. Hukumannya bervariasi, ada yang diturunkan pangkatnya, ada juga yang divonis hukuman. Analisis penyebab terjadinya indisipliner di kalangan aparatur sipil negara. Ada beberapa faktor. Yang pertama, dalam hal personal, kesadaran akan tanggung jawab setiap ASN untuk melaksanakan fungsi dan peran mereka sebagai aparatur sipil negara ini mungkin kurang sehingga terjadilah perilaku indisipliner ini. Kemudian secara pengawasan yang kurang, lemahnya penegakan hukum, ini merupakan salah satu faktor bagian dari penyebab terjadinya indisipliner. Belum lagi di lingkungan kerja, apabila ada ajakan dari rekan sejawat, kemudian budaya yang sudah salah dan terbiasa di lingkungan kerja, mengakibatkan salah satu bagian dari penyebab dari terjadinya indisipliner ini. Kemudian faktor ekonomi pun tidak luput dari hal terjadinya indisipliner di kalangan aparatur sipil negara. Fakta kasus. Tindakan indisipliner ini melanggar Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana tujuan kode etik tersebut adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Jenis-jenis sanksi yang bisa diberikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman tersebut dibagi menjadi 3 kategori, yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan ASN yang menerapkan prinsip kepemerintahan yang baik atau good governance, ASN harus dapat menjaga keutuhan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana caranya? Yaitu seluruh aparatur sipil negara dituntut untuk menerapkan prinsip aneka, yaitu akuntabel, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi di lingkungan kerja sehari-hari. Bagaimana solusi dalam mengatasi tindakan indisipliner? Yang pertama, adanya sanksi atau tindakan yang tegas jika seorang ASN terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Yang kedua, melakukan kampanye melalui seluruh platform media sosial masing-masing. Yang ketiga, sosialisasi dengan memberikan informasi tentang peraturan yang berkaitan dengan disiplin ASN. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan solusi terakhir yaitu menanamkan kesadaran dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sejatinya, sebagai seorang ASN, kita harus sadar akan peran dan fungsi ASN itu sendiri. Mentaati kode etik ASN, serta memiliki kesadaran akan penerapan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi
Ini akan menjadikan kita sebagai ASN yang profesional. Sebagai seorang ASN, kita harus menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN dengan baik, bertanggung jawab dengan tugas yang kita lakukan, memberikan yang terbaik kepada masyarakat, inovatif, kreatif, dan jujur dalam bertindak. Seorang ASN adalah figur yang tentunya akan menjadi teladan dan contoh bagi orang lain, terutama dalam hal kejujuran. Seorang ASN wajib menghindarkan dirinya dari perilaku koruptif yang dapat merugikan negara, masyarakat, juga menimbulkan kesengsaraan bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Sekecil apapun, harus kita mulai. Stop korupsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai dari saat ini. ASN adalah cerminan pelayan publik. Jauhi tindakan yang dapat merusak integritas dan junjung selalu nilai kebenaran. Jangan mudah goyah pendirian dan semangat dalam membangun bangsa dengan cara kuatkan prinsip aneka. Demikian pemaparan kami tentang kasus indisipliner yang terjadi di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.